Menikmati di akhir pekan ataupun di hari libur, kawasan Kota Tua merupakan salah satu kawasan yang sering dikunjungi oleh warga Jakarta. Salah satunya Stasiun Jakarta Kota. Saat ini tim VO Traveling lagi berada di kawasan Stasiun Jakarta Kota. Kita akan masuk ke dalam stasiun ini dan akan mengecek satu persatu sudut-sudut dari Stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota yang konon kabarnya ini merupakan warisan zaman Belanda. Nah, seperti apa kondisi Stasiun Jakarta Kota di tahun 2023 saat ini? Tetap hanya di VO Traveling. Dan kalau misalnya kamu suka dengan tayangan ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat menikmati. Sobat VO Traveling, inilah Stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota merupakan karya besar dari arsitek Belanda yang kelahiran di Tulung Agung pada tanggal 8 September 1982, yaitu Frans Johan Laurens Giesel, yang dikenal dengan ungkapan Het Idische Bouwen, yakni perpaduan antara struktur dan teknik modern barat dipadu-padankan dengan bentuk-bentuk tradisional setempat, seperti itu. Dikutip dari situs resmi dari Kereta Api Indonesia, dengan balutan art dekorasi yang kental dan rancangan Giesel ini ternyata terkesan sederhana sesuai dengan filosofi Yunani kuno. Kesederhanaannya adalah jalan terpendek menuju kecantikan, seperti itu. Nah, siluet dari Stasiun Jakarta Kota ini dapat dirasakan melalui komposisi unit dan masa dengan ketinggian dan bentuk pola atapnya yang sangat berbeda. Makanya, Stasiun Jakarta Kota ini terlihat benar-benar kental seperti nuansa Belanda zaman dahulu kala yang masih tetap dipertahankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tahukah kamu Sobat VO Traveling, nama lain untuk Stasiun Jakarta Kota ini yakni Bataviazuid, yang berarti Stasiun Batavia Selatan. Nama ini muncul pada akhir abad tahun 1900 di abad ke-19 karena Batavia memiliki stasiun kereta api Batavia North atau Batavia Utara yang terletak di sebelah selatan Museum Sejarah Jakarta saat ini. Batavia North pada awalnya merupakan milik perusahaan kereta api Nederland Indische Spoorwegen dari merupakan terminal untuk jalur Batavia, yaitu jalur Jakarta-Bogor. Pada tahun 1913, jalur Batavia menuju Bogor ini dijual kepada pemerintah Hindia Belanda yang dikelola oleh Staatspoorwegen. Bataviazuid atau Batavia Selatan awalnya dibangun sekitar tahun 1870, kemudian ditutup pada tahun 1926 untuk renovasi menjadi bangunan yang kini ada saat ini. Pembangunannya selesai pada tanggal 19 Agustus 1929 dan secara resmi digunakan pada tanggal 8 Oktober 1929. Sobat VO Traveling, pada era kolonial Batavia memiliki peran penting bagi pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara. Hindia Belanda selalu memperbaiki sarana dan infrastruktur yang ada pada di Batavia. Salah satunya adalah dengan pengembangan jalur kereta api Indonesia. Setelah jalur kereta api pertama dibangun di Semarang, Jawa Tengah, berbagai perusahaan kereta api mulai bermunculan. Dan mereka mulai mengembangkan jalur kereta untuk transportasi untuk dapat mendapatkan keuntungan.
Kemudian pada tahun 1898, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pengelolaan jalur kereta api ini. Kemudian di tahun 1926 stasiun ini ditutup dan direnovasi. Selama masa renovasi, jalur dialihkan menuju Batavia Utara yang juga sudah diakuisisi oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagai arsitek, pemerintah Hindia Belanda menunjuk Giesel, sang pembuat dari stasiun ini. Ia tergabung dalam instruktur dari sebuah biro umum sipil dan arsitektur, di mana 3 punggawa biro ini nantinya yaitu Insinyur Hein von Eisen dan Insinyur Slits. Akhirnya pada tanggal 8 Oktober 1929, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Andries Cornelis itu meresmikan membuka stasiun baru. Dan stasiun itu saat ini bernama Stasiun Jakarta Kota. Jalur 11 tujuan akhir Bogor, Manggarai tempat Pasar Minggu Depok sampai dengan Bogor di jalur 11. Demikianlah sejarah dari Stasiun Jakarta Kota, warisan dari Hindia Belanda yang sampai saat ini stasiun ini tetap beroperasi dan menjadi tempat destinasi oleh para warga Jakarta. Saya Ilvo Tanjung mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton tayangan ini. Kalau misalnya kamu suka dengan tayangan ini, terus support dengan komen, like, dan subscribe, dan bisa rekomendasikan kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa dengan liputan berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan, and then see you. Terima kasih kamu sudah menyaksikan Vio Traveling, dan sampai jumpa dengan tayangan berikutnya.